Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Di awal pekan ini kita harus tetap semangat, penuh pengharapan karena Tuhan baik dan selalu menyertai dan memberkati kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena memang hanya firman Tuhanlah yang menjadi sumber pengetahuan, sumber kekuatan bagi kita untuk dapat menghadapi dan menjalani hari-hari kehidupan kita. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik, hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Kami percaya sebagaimana penyertaan-Mu pada hari-hari yang telah kami lewati, hari ini pun penyertaan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Berkati kami, tuntunlah kami ke jalan yang baik dan yang benar seperti yang Engkau kehendaki. Dan ajarlah kami senantiasa untuk dapat melakukannya dengan baik sesuai dengan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Senin 16 Desember 2024 tertulis dalam kitab Bilangan 23 ayat 19. Dalam bahasa Batak, Opat Musa 20 tolu ayat 10 sia. Demikianlah dikatakan. Anggo debata ndada jolma tung olo margabus. Ndada anak ni jolma manusia ibana tung sol-solanna dirina. Tung tagamon madohononna hatana so pasautonna. Manang tung dohononna manang aha so hajong jokononna. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Demikianlah pembacaan firman untuk kita. Buku NDHKBP nomor 216 mengatakan demikian. Gargar dolok tapor batu, dang nagargar asini, rohasian di batako. Say nahot padanay, asini rohakudo, dang namucat sianho. Apakah artinya? Walaupun gunung batu runtuh, bukit-bukit bergerak, namun kasih Tuhan tetap utuh, tetap tegak. Janjinya pun tak pernah berubah. Karena kasih Tuhan selalu ada dan tidak pernah berpaling dari orang-orang yang setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengingatkan kita bagaimana Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia selalu menepati, indah dan tepat pada waktunya. Dalam penggenapan janji Allah pun, itu dilakukan dengan cara tidak lazim seperti yang dilakukan oleh manusia. Kasihnya dinyatakan dengan berbagai cara yang bahkan banyak yang sulit kita percaya, sulit kita mengerti. Tetapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia akan menggenapi janjinya setiap waktu, dan apa yang telah dikatakannya pasti akan terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah kesaksian Bileam tentang Allah yang tidak pernah ingkar janji. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bileam ini adalah seorang tukang tenung, tukang sihir, yang diminta oleh Balak untuk mengutuk bangsa Israel. Tapi lihatlah apa yang dilakukan oleh Bileam. Justru sebaliknya dari apa yang diminta oleh Balak. Bileam dipakai Allah untuk memberkati bangsa Israel. Bileam dipakai Allah
untuk mengingatkan Balak bagaimana kuasa Allah melebihi segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah takut. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan dalam hidup kita. Yakin dan percayalah, Tuhan sanggup melakukan apa saja menurut caranya, walau itu sulit kita terima sebagai manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bileam seorang tenung, seorang penyihir bisa menyaksikan kalau Tuhan adalah Maha Kuasa yang akan menggenapi janji yang tetap setia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa menyaksikan kalau Allah itu adalah Allah yang terus menggenapi janjinya, Bapa yang baik yang setia kepada kita, yang percaya kepadanya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang perjalanan hidup kita tidak selalu mudah. Apa yang kita hadapi tidak selalu gampang kita cerna. Tapi yakin dan percayalah, semua itu boleh terjadi dan diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita karena Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Ada rencana besar, ada rencana indah yang Tuhan siapkan bagi kita. Sebagaimana yang dikatakan dalam lagu buku ND 216 tadi, biarpun gunung runtuh, bukit-bukit goyah dan beranjak, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah kepada hidupmu, kepada hidupku, kepada kita semua. Karena itu saudara, mari kita meletakkan kehidupan kita kepada Allah. Percaya sepenuhnya kepada Dia. Jangan pernah ragu, jangan pernah menyaksikan kebaikan Tuhan. Dia akan selalu ada. Hari ini kita di masa-masa Advent menantikan kedatangan Sang Mesias Juru Selamat kita yang membawa kita keluar dari kegelapan dosa untuk hidup masuk ke dalam terang Allah, agar apa yang telah dijanjikan Tuhan tergenapi atas hidup kita, yaitu kita semua orang-orang yang dikasihinya beroleh keselamatan, hidup yang kekal bersama Bapa di sorga. Mari kita jalani masa-masa Advent ini dengan pengharapan penuh iman kepada Tuhan, dan yakinlah kasih-Nya tak pernah meninggalkan kita. Sebagaimana khotbah kita minggu kemarin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagaimana Maria yang belum menikah boleh mengandung seorang anak dikandung daripada Roh Kudus. Dan bagaimana Elisabet, seorang yang sudah tua, bahkan mandul, pun bisa mengandung, yaitu Yohanes Pembaptis. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, semua bisa diubah Tuhan lebih baik lagi. Apapun masalah-masalahmu, katakan dalam hatimu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita jalani hidup kita dengan penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan. Jangan goyah, jangan kalah, tetapi menangkanlah perjalanan ini. Tuntaskanlah perjalanan ini dengan baik, dan kita sampai ke tujuan, dan kita beroleh mahkota kemenangan. Tuhanlah yang menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Berkati kami hari ini, mampukan kami untuk tetap setia kepadamu, tidak goyah, sekalipun banyak pencobaan, sekalipun banyak godaan. Biarlah kami tetap setia dan percaya kepadamu, karena Engkau Allah kami, Bapa kami yang setia, yang terus menggenapi janji ke dalam kehidupan kami. Yang terbaik telah Engkau siapkan, yang terbaik dan terus akan Engkau berikan. Ajari kami untuk mengerti segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, sehingga kami di dalam iman tetap percaya Engkau akan mengatur semuanya lebih baik seperti yang Engkau kehendaki. Kami mau melanjutkan segala pekerjaan kami hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga setiap pekerjaan kami boleh kami lakukan dengan baik, dan apapun yang kami lakukan di dalam Tuhan berhasil dan berbuah. Berkati saudara-saudara kami yang lemah, yang sedang bergumul, yang berjuang dalam hidupnya. Berikan kekuatan, berikan jalan keluar, dan juga berikan penghiburan bagi mereka yang berduka. Demikian juga bagi mereka yang sedang sakit. Tuhanlah yang meneguhkan hatinya untuk tetap percaya, pertolongan dan kesembuhan akan mereka dapatkan dari Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih Bapa, kami percaya hidup kami ada di dalam kasih-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.